pemirsa, balik lagi di PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Pemirsa, kali ini masih dalam episode Ayo Dongeng Indonesia. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah mulai tertarik untuk mulai melakukan aktivitas dongeng? Atau setidaknya yuk kita sama-sama menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu, untuk kemudian kita bisa mencintai juga aktivitas mendongeng. Karena ternyata manfaatnya itu banyak sekali. Apalagi kalau misalkan Anda tadi sudah menyaksikan segmen 1 sampai dengan segmen ketiga yang membahas tentang apa saja sih sebenarnya manfaat dari dongeng itu sendiri, yang tentunya sangat bagus sekali terutama untuk tumbuh kembang anak. Nah, pemirsa, ini luar biasa sekali ya kalau kita bicara tentang Ayo Dongeng Indonesia juga yang sudah bisa bertahan hingga 9 tahun begitu ya kurang lebih, dan tentunya kita masih harapkan Ayo Dongeng Indonesia masih terus bisa berkiprah dan memberikan manfaat bagi banyak umat begitu ya. Nah, Kak Tiwi, ya. ya, bicara tentang Ayo Dongeng Indonesia, ada gak sih kayak cerita-cerita unik begitu yang dilalui ketika Kak Tiwi bergabung di Ayo Dongeng Indonesia? Cerita unik ya? Pas aku banyak banget sih Kak, karena semuanya ceritanya unik sih. Mungkin terkesannya pertama kali aku dongeng di festival IOD, Festival Dongeng Internasional Indonesia di FDI itu pertama kalinya aku ngerasain yang deg-degan parah karena harus bersanding dengan pendongeng-pendongeng internasional. Itu aku kayak mau gimana ya? Aku sampai nyamperin, waktu itu aku konsultasi sama Kak Rika ke Bogor, nih gimana Kak ini, karena aku mau coba metode yang baru juga, waktu itu pakai Kamishibai. Itu pertama kalinya aku mendongeng dengan media, bukan media yang aku belum pernah sama sekali. Itu Kamishibai, bentuknya seperti chart gambar gitu, lembaran gambar. Jadi kita mendongeng berdasarkan gambar tersebut. Kata kami, biasanya kita kan nggak pakai media. Nah kalau Kamishibai itu yang harus kita tekenin kan di masalah intonasi, suara. Nah itu aku parah banget deg-degannya. Jadi kayak harus gimana nih. Ternyata ketika aku mendongeng dengan Kamishibai, anak-anak tuh kayak lebih fokus dan lebih ekspresinya gimana aku menjabarinya ya, kayak mereka lebih excited dan kayak wah gitu loh, lebih seneng aja gitu. Karena kayak, mendapatkan wah ternyata baru. Aku bisa mengeksplor hal baru ya yang belum pernah sama sekali aku lakukan, dan aku coba di saat itu juga di festival. Jadi ada rasa tersendiri, dan ternyata gambar-gambar yang aku tampilin pun berkesan buat mereka, kayak wah ternyata lebih imajinatif, dan ada yang bilang kayak wah Kak ternyata kita bisa ikut membayangkan ya, kayak dengar apa ya, kita kayak dengar sandiwara radio tapi ada gambarnya gitu, tapi gambarnya nggak bergerak. Yes. Oke. Nah, aku mau ngobrol lagi nih sama Kak Lisa. Tadi kan disampaikan sama Kak Tiwi bahwa saat itu Kak Tiwi menggunakan alat untuk mendongeng. Nah, ini jadi pertanyaan lagi nih. Apa saja sih alat yang atau media yang bisa dibawakan bersama dengan aktivitas mendongeng? Banyak banget medianya, itu tergantung di setiap orang. Media paling mudah apa yang sudah kita miliki, kayak jari, kemudian apa yang ada di tubuh kita, itu juga bisa digunakan untuk mendongeng. Bahkan sebenarnya mendongeng itu tidak harus dengan media. Dengan berbicara saja itu pun sudah bisa loh melakukan dongeng yang sangat menarik. Media lainnya yang umum digunakan seperti puppet fingers, boneka jari, kemudian kayak boneka biasa, itu juga bisa. Gambar, tadi seperti yang udah diceritakan sama Kak Tiwi, origami, kertas lipat, itu bisa. Kemudian juga saya tahu ada beberapa teman saya yang mendongengnya menggunakan wayang-wayangan sederhana. Jadi kayak menggunakan pola yang dia buat dari kertas, kemudian dia tunjukkan ketika bercerita, baik secara online maupun offline. Jadi medianya tidak terbatas sih Kak, banyak banget, tergantung kenyamanan setiap pendongeng.
Oke, luar biasa sekali. Ini dari tadi ya di segmen awal sampai dengan ke segmen terakhir kita udah obrolin tentunya ya bagaimana manfaatnya mendongeng, apa saja medianya ketika kita mendongeng. Nah, sekarang aku jadi penasaran nih, mau mendengarkan dongeng sejenak begitu ya. Nampaknya pemirsa juga udah mulai penasaran juga, mau dong dengerin dongengnya seperti apa. Boleh ya Kak Tiwi dan Kalisa ya? Boleh. Boleh, wah senang banget nih langsung dibolehin nih. Oke, kita mulai dulu nih dongeng dari Kak Tiwi. Silakan Kak Tiwi. Wah, hari ini cukup mendung. Dari kemarin hujan turun sangat deras. Tapi di lautan sana tidak menyurutkan semangat Kuke, si anemon laut yang senang sekali membantu orang-orang dan membantu ikan-ikan di laut. Kuke, si anemon laut, senang sekali bebersih. Dia membersihkan debu-debu yang ada di karang-karang, yang ada di gua-gua di laut sana, dan debu-debu plankton-plankton yang menempel di ikan-ikan teman-teman Kuke. Suatu hari, Kuke sedang pergi untuk bersenang-senang. Wah, hari ini aku ingin bertemu Dira si ikan hiu. Aku ingin bermain bersama dia. Dan ketika Kuke pergi ke Dira, Dira sedang tertidur. Ya, Dira tidur padahal aku ingin main. Sebentar, sepertinya aku melihat plankton-plankton kecil di badan Dira. Wah, kebetulan sekali. Plankton adalah makananku. Dan aku juga bisa membersihkan plankton-plankton ini dari badan Dira. Dan mulailah Kuke membersihkan plankton-plankton tersebut. Wah, masih ada yang kotor. Wah, satu lagi di dekat mulut Dira. Dira sudah bersih semua. Tiba-tiba Dira terbangun. Hah? Kuke? Kamu sedang apa di dekat aku? Aduh, Dira, maaf. Tadi aku ingin bermain bersama kamu. Tapi aku melihat plankton-plankton di badan kamu banyak sekali. Jadi aku khawatir kamu terganggu dengan plankton tersebut. Jadi aku membantu membersihkan plankton tersebut. Plankton? Wah, kamu membersihkan plankton yang ada di badan aku. Iya Dira, maafkan aku. Kamu tidak suka ya aku bersihkan. Wah, bukan begitu Kuke. Aku malah berterima kasih kepada kamu karena sudah membersihkan plankton-plankton ini. Dari kemarin aku sulit sekali membersihkan mereka. Sekarang aku sudah bersih sehingga aku bisa bergerak menjadi lebih nyaman. Wah, benarkah Dira? Kalau begitu, bisakah kita main sekarang? Tentu saja Kuke, mari kita main. Nah, teman-teman di rumah, apakah sudah bersih-bersih agar tidak banyak debu sehingga kita bisa bebas untuk bergerak? Demikian ceritanya. Wah seru banget. Ini pastinya ya jadinya semua anak-anak nih bisa juga kemudian mendapatkan ide bahwa oke, sebelum bermain aku harus bersih-bersih dulu. Terima kasih Kak Tiwi yang sudah membawakan dongeng tersebut nih, seru banget. Jadi penasaran nih ya, satu lagi akan ada dongeng dari Kalisa, silahkan. Ada seorang anak laki-laki yang sangat mencintai kakeknya. Tapi kakeknya sudah meninggal. Karena rindu, anak laki-laki ini akhirnya memutuskan untuk menuliskan surat. Kakek, apa kabar? Bagaimana di surga? Cucumu? Bagaimana ya sekarang? Aku ingin mengirimkan surat ini untuk kakek. Apakah aku lipat seperti ini? Atau aku lipat seperti ini ya?
Tapi kalau dilipat seperti ini, kertasnya terlalu ringan untuk terbang sampai ke surga. Aku tahu. Aku lipat saja menjadi seperti ini, seperti amplop. Tapi masih terlalu ringan untuk terbang sampai ke langit. Aku tahu. Aku buat saja menjadi roket seperti ini. Jadi dia bisa terbang tinggi ke langit. Tapi aku tidak punya bahan bakar. Bagaimana menerbangkan roketnya? Lalu anak kecil itu tiba-tiba teringat. Saat kakeknya masih hidup, dia dan kakeknya senang sekali pergi ke sungai dan bermain perahu. Kalau begitu, dari roket ini aku ubah saja menjadi perahu. Sebentar ya, ini aku lipat dulu supaya terlihat ada 2 layar. Sekarang suratku bisa berlayar sampai ke surga dan menemui kakek. Kira-kira surat anak laki-laki tadi diterima oleh kakeknya tidak ya? Demikian ceritanya. Oke, terima kasih banyak Kak Lisa sudah mendongeng juga nih khususnya untuk para pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Bagaimana semakin tercerahkan ya tentunya dengan aktivitas dongeng. Dan terima kasih banyak untuk Kak Lisa dan juga Kak Tiwi yang sudah berbagi informasi dan tentunya juga berbagi cerita pada kesempatan kali ini. Sehat terus dan sukses selalu juga khususnya untuk Ayo Dongeng Indonesia. Semoga nanti kita juga bisa kembali berjumpa ya di episode selanjutnya. Terima kasih Kak Tiwi dan juga Kak Lisa. Sukses terus. Sama-sama Kak. Oke, baik, terima kasih juga untuk pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Semoga ini juga bisa menginspirasi kita semua. Dan pastinya tetap semangat ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.